Shalom saudara-saudara, kembali bertemu dengan kami, yaitu saya Royal Purba, Saya Nixon Utabara, Saya Otniel Sitoha. haleluya. Saya mau tanya-tanya dulu dengan teman-teman yang ganteng-ganteng ini. Otniel, waktu kamu ketemu pacar, kira-kira bahagia apa ketakutan? Bahagia Kenapa bahagia? karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kasih dia. Dan Nah, kalau Bang Nixon kan sudah menikah, Otniel, beda dengan kamu. Mungkin berubah dong, iya kan? Bang Nixon setiap kembali ke rumah sekarang, di sana kan ada istri dan anak-anak. Kira-kira apa yang dia alami? Takut pulang ke rumah atau bahagia? wah, pulang ke rumah itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Bahagia kan? Karena ketika kita bertemu dengan istri dan anak-anak, kita seakan-akan memiliki kekuatan yang baru. Jadi kita memiliki semangat yang baru melihat mereka dan mencintai mereka dalam hidup ini adalah segalanya. kecapean-kecapean di kantor bisa hilang. Hilang semua. Otniel begitu juga. iya, Apakah nanti pertemuan kedua, ada pertemuan ketiga, tetap bahagianya makin sempurna gitu? semakin lengkap karena kita akan membicarakan banyak hal. Tentu di dalam pertemuan itu juga tidak hanya tentang hal pribadi, tapi banyak masa depan yang harus kita Bicarakan. dan kerjakan. Dari dua statement kategorial saya katakan, segmen daripada usia, Otniel anak muda dan Laya Nixon adalah berkeluarga. Saya temukan ada kata bahagia. Jadi saudara yang kasih ternyata begini, ketika saudara kita bertemu dengan pasangan kita, katakan demikian, bahkan Otniel tadi katakan ketika bertemu sang pacar saja saudara, itu sudah berbahagia. Saudara terbayang nggak saudara, kalau kita mau ketemu dengan mempelai kita, mempelai yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Makanya saya mau berkata begini saudara, cuma dua hal yang mendebarkan jantung ini. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo saudara. Haleluya. Benar nggak kira-kira? Iya, jatuh cinta paling mendebarkan. Yang kedua saudara kasih adalah jatuh tempo. Makanya saya baca firman Tuhan dikatakan Wahyu 1 ayat 3 terjemahan baru dikatakan begini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Harusnya saudara, semakin dekat waktu kita bertemu dengan sang kekasih, berarti kita harus semakin bahagia. Bang Nixon tadi katakan, saat-saat pulang dari kantor saudara itu mendebarkan sekali mau bertemu dengan sang kekasih. Nah saudara, ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kininya masih di Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan berita nubuat buku ini serta taat kepada apa yang tertulis dalamnya, sebab tidak lama lagi semua ini akan terjadi. Saudara, revelation ini saudara sebentar lagi akan terjadi. Seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya berbahagia. Kenapa ada orang yang takut saudara bertemu dengan sang mempelai? Jangan-jangan begini, waktu mempelai mau pergi sebentar saudara, kamu selingkuh, kamu berdosa saudara, hatimu berselingkuh saudara, makanya ada ketakutan. Nah, saya katakan ada tiga hal ternyata saudara. Kenapa orang saudara nggak bisa berbahagia saudara untuk bertemu dengan sang kekasih, sang mempelainya, bahkan orang yang sangat dikasih dan dicintai? Yang pertama, lewat ayat ini saya dapatkan saudara, ya, kalaupun dia membaca, mungkin membaca yang harusnya bukan dibacanya. Kenapa seseorang selalu rindu dan kangen saudara berbahagia kepada sang pacar, kepada sang mempelainya saudara? Karena selalu membaca suratnya. Waktu belum ada handphone, Bang Nixon, Otniel, kita kan membaca saudara surat pacar kita. Kadang-kadang kita bolak-balik, padahal belakangnya nggak ada tulisannya, betul nggak? Haleluya, ya kan? Saudara, ya kan? Yang pertama, Yohanes ini bilang saudara, karena membacakannya aja bahagia saudara. Apalagi kita saudara membaca dan renungkan nubuatan ini saudara. Yang kedua, saya catat, kenapa saudara orang tidak lagi berbahagia dan bersuka cita? Sebab waktunya sudah dekat, bahkan orang banyak yang ketakutan. Yang kedua saya catat, karena tidak lagi mendengarkan apa yang harus didengarkan. Saudara akan ketakutan saudara kalau saudara tidak mendengarkan lagi apa yang patut saudara dengar. Harusnya kita mendengarkan firman Tuhan baru engkau bisa menang. Tapi kalau mendengarkan berita dunia ini, kita akan kalah. Semakin lemah, semakin saudara yang kasih energi kita tergerus. Karena apa? Selalu mendengarkan berita-berita yang negatif. Yang ketiga saudara, kenapa orang nggak bisa sukacita, nggak bisa berbahagia? Yang saya catat saudara, tidak lagi mentaati
apa yang harus ditaati. Nah saudara, ternyata begini, upah orang yang berbahagia banyak sekali. Kalau saudara baca Matius 5 saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sekalipun saudara de jure dan de facto-nya masih engkau alami paradoks, tapi tetap berbahagia. Sebab Alkitab ini berkata, khotbah Yesus di atas bukit dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu, ini dia saudara yang kasih, lewat semua yang paradoks itu saudara, de jure dan de factonya saudara, dikatakan bersukacitalah dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Berbahagialah saudara. Justru semakin dekat waktunya, semakin digenapi saudara nubuatan-nubuatan di Revelation ini saudara, di kitab Wahyu ini, maka kita harus semakin berbahagia, karena tidak lama lagi kita akan bertemu dan dengan sang kekasih kita. Haleluya, haleluya. Aku bernyanyi